Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sujud wal wafa amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak-bapak para pimpinan, Bapak Ibu dosen, pendik, adik-adik mahasiswa yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Eh, Topik saya pada siang hari ini kultumnya melanjutkan satu kultum yang menarik menurut saya di awal-awal puasa dulu. Bapak Warek satu, Bapak Dr. Hadi Syaifuddin membahas tentang detoksifikasi digital. Bagaimana puasa itu menjadi sarana kita untuk menghilangkan racun-racun digital. Maka di pertemuan yang mulia siang ini saya ingin mengajak kita melanjutkan pembahasannya tentang hyperrealitas. Bagaimana kita melihat ada representasi kenyataan yang bukan pada kenyataan yang sesungguh-sungguhnya terjadi. Dan itu banyak di media sosial kita hari ini seperti itu. Contohnya hyperrealitas adalah simulasi atau imaji, bayangan, update status yang sesungguhnya bukan itu faktanya. Contohnya foto sedang makan keluarga di luar, kemudian alhamdulillah apa gitu, menunjukkan kebahagiaan keluarga kecilnya. Padahal ibu-ibu yang posting itu seharian pegang HP saja. Kita melihat di TV, di iklan misalnya, iklan sirup, di, di, di jeda iklan ini ada lagi, jeda iklan selanjutnya ada lagi. Iklan salah satu sirup yang kita lihat di TV itu mencerminkan adanya perang melawan AI, tapi kita lihat scene atau bagian yang hanya meminum sirupnya cuma sedikit, tetapi yang ditonjolkan itu bagaimana perang, bagaimana kita dibawa pada satu persepsi, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kenyataan itu adalah realitas yang kita lihat di layar HP kita, di layar laptop kita, di layar TV kita. Nah, apa kita pahami dari Ramadan? Ramadan itu puasa Ramadan adalah salah satu di antara sekian ibadah itu yang tidak perlu ada imaji, tidak perlu ada representasi. Kalau sholat kita kelihatan sholat ki. Kalau sedang syahadat kita kelihatan asyhadu an la ilaha illallah. Zakat kita kelihatan mengeluarkan infak, membuat list. Haji kelihatan kita foto, ada kita lagi ihram. Tapi puasa, as-saumu li wa ana ajzi bih, kata Allah dalam satu hadis qudsi. Puasa itu hanya milik Allah dan hanya di antara kita. Tidak ada itu kepura-puraan dalam puasa itu. Makanya mengapa Rasulullah SAW di satu hadis yang lain menyebutkan asyamu junnah, fa in syatamahu au qatalahu falyakul inni shaim. Puasa itu perisai. Ya kurang lebih seperti topik yang disampaikan oleh Pak Warek satu waktu itu, detoksifikasi digital. Puasa itu perisai. Nah, karena selama ini hadirin yang saya muliakan, kenyataan itu bercampur dengan hyperrealitas. Hyperrealitas itu artinya kenyataan yang dilebih-lebihkan. Contoh ibu-ibu kalau melihat adik-adik yang putri melihat iklan skincare, cantik itu direpresentasi seperti perempuan yang warna kulitnya putih, glowing. Sejak kapan orang Indonesia mendefinisikan cantik itu harus putih, glowing? Kakek nenek kita, mama kita orangnya kulit sawo matang, ya cantiknya dengan cantik sawo matang itu. Ada yang kulitnya dengan agak agak gelap kulitnya, ya cantiknya dengan itu. Orang barat ya dengan warna kemerah-merahan, orang Cina dengan warna putih, itu semua punya varian apa yang disebut dengan cantik. Nah, skincare iklan-iklannya di media mengajak kita bahwa cantik itu harus putih dan glowing. Hyperrealitas. Maka ibu-ibu
Adik-adik putri berlomba-lomba membeli skincare agar supaya kelihatan cantik, putih, dan glowing. Hyperrealitas, terjebak kita. Kita yang laki-laki yang putra, nonton di iklan misalnya, salah satu pemain bola Ronaldo pakai sampo, merek samponya apa? Messi pakai samponya apa? Kita masuk di Alfamart, kita lihat lagi merek itu. Apa hubungannya bermain bola dengan merek sampo? Sama dengan contohnya kita nonton iklan rokok. Cowok yang ganteng, yang keren, itu merokok. Tidak ada rokok, iklan rokok itu yang dia pegang rokok. Naik mobil, lompat dari pesawat. Laki-laki macho adalah yang merokok. Tapi realitasnya apa? Tidak ada yang mengatakan cowok keren itu yang merokok. Cowok yang keren itu yang tidak merokok. Jujur saja, siapapun akan menjawab cowok yang macho, bertanggung jawab, yang keren adalah yang tidak merokok. Tapi media merepresentasikannya bahwa cowok yang macho, yang keren itu seperti yang apa kita lihat di layar. Oleh karena itu hadirin yang saya muliakan, tidak panjang ceramah kultum saya. Jangan sampai kemudian kita terjebak kepada kenyataan yang dilebih-lebihkan di media, yang kemudian kita menjadikan itu satu kebenaran sendiri. Kata Jean Baudrillard, saya pinjam teorinya ini, sama seperti di teori yang lain ya, Pak Alfian di teori komunikasi itu, teori depan panggung dan belakang panggung, bahwa realitas itu kita kalau berpuasa itu belajar tentang ya begini apa adanya. Tidak perlu mengatakan ini soim, saya berpuasa untuk menunjukkan bahwa kita itu sedang berpuasa. Kita bisa sembunyi di dalam kamar ini dan minum seteguk air. Siapa yang tahu? Hanya Allah dan kita saja yang tahu. Maka Ramadan ini mengajarkan kepada kita, maka kesejatian itu mari kita kembalikan kepada apa sesungguhnya kita. Jangan dibuat-buat, jangan dibikin-bikin. Memang di era digitalisasi seperti ini, ya kita butuh eksis. Ada foto sedang bukber, posting di status. Sedang ke hotel, posting di status. Sedang main futsal, posting di status. Kita semua berbicara tentang status sosial yang diikuti dengan eksistensi di media sosial. Tapi ingat satu hal yang saya muliakan, jangan sampai itu menjadi hyperrealitas. Ibu-ibu, adik-adik, jangan menggambarkan kalian itu sedang cantik hanya dengan merek skincare yang kalian beli itu, merek baju yang kalian beli itu, merek rokok, merek sampo, merek sabun, merek apapun sama ini. Karena terakhir sebagai penutup ceramah yang singkat ini, MH Ainun Najib pernah menulis dalam satu bukunya, iklan itu adalah iklan, sponsor itu adalah jahanamnya peradaban. Kalau setan iblis menggoda masih bisa kita tepis. Tapi kalau iklan itu secara psikologis repetisinya membentuk alam bawah sadar kita yang memaksa kita walaupun sadar dan tidak sadar kita terjebak pada pilihan apa yang diinginkan oleh yang memiliki agenda itu. Jadi walaupun kita diminta untuk menjadi pribadi yang solih, menjadi pribadi yang baik, berbagi di bulan suci Ramadan, tetapi itu komodifikasi mengajak kita untuk konsumerisme. Maka kesejatian puasa adalah membuat kita, menjadikan kita menjadi hamba Allah yang sejati-sejatinya, jangan dibikin-bikin. Ya demikianlah kita di hadapan Allah, demikian juga kita di hadapan manusia, sehingga representasi itu adalah yang nyata, baik di belakang panggung maupun di depan panggung. Kurang lebih mohon dimaafkan jika ada yang keliru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita saum yang berkah. Amin. Termasuk kita menjadi orang yang lulus dari Ramadan itu memiliki perisai dari hal-hal yang menzolimi kita atau membuat kita terjebak dalam hidup kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.